Kamu mau adopsi tuyul? Di sini tempatnya. Asal berani bermalam, siapkan sesaji dan kepiting. Kamu sudah bisa bawa tuyul. Di lereng hutan angker yang jarang dijamah manusia, warga sekitar percaya ada sebuah kerajaan gaib bangsa tuyul. Tempat itu dipenuhi goa-goa kecil di antara akar pohon besar. Konon, para petani pernah melihat rombongan sosok anak-anak kecil berkepala gundul berlarian, memanjat pohon, lalu menghilang masuk ke lubang-lubang goa sempit yang tak mungkin dimasuki manusia dewasa. Cerita tentang tempat itu menyebar hingga ke Jawa Tengah. Seorang lelaki dari sana, sebut saja Tejo, datang dengan hati gelisah karena himpitan ekonomi. Ia dipertemukan dengan seorang pelantara, orang pintar desa setempat yang sudah lama dikenal warga. "Kalau kau benar-benar siap," ujar orang pintar itu pelan, "siapkan ubo rampe, kembang kantil, minyak kepiting, dan sebuah boneka kecil sebagai wadah. Setelah semua lengkap, bermalamlah di hutan itu. Bacalah mantra pemanggil dengan niat yang teguh. Nanti akan ada anak kecil yang datang. Jangan takut, bawa dia pulang." Malam itu, Tejo memberanikan diri. Angin hutan terasa dingin dan sunyi. Di antara suara dedaunan, terdengar langkah kecil mendekat. Dari balik pohon, muncul sosok anak kecil gundul dengan mata tajam namun kosong. Ia tidak berbicara, hanya menatap Tejo lama sekali. Dengan jantung berdegup kencang, Tejo membawanya pulang. Sejak saat itu, kehidupan Tejo berubah drastis. Setiap malam, anak kecil itu menghilang dan kembali menjelang subuh membawa uang dalam jumlah besar, kadang 10 juta, kadang 30 juta rupiah. Rumah Tejo yang dulu sederhana kini megah. Sawah bertambah luas, kendaraan baru terparkir di halaman. Namun, kekayaan itu ada harga yang harus dibayar. Anak kecil itu membutuhkan makan, bukan makanan biasa. Ia meminta disusui. Istri Tejo awalnya tidak mengerti, namun lama-kelamaan ia menyadari yang diisap bukanlah susu. Tubuhnya makin pucat, lemas, seolah energi hidupnya terkuras sedikit demi sedikit setiap malam. Tejo mulai dihantui rasa bersalah. Uang terus berdatangan, tapi istrinya semakin kurus dan sering sakit. Setiap malam, terdengar suara isakan lirih bercampur tawa kecil dari kamar belakang. Suatu malam, ketika Tejo mencoba menolak permintaan sang tuyul, rumahnya mendadak bergetar. Uang-uang di lemari berserakan dan berubah menjadi daun kering. Anak kecil itu berdiri di sudut ruangan, menatap dengan wajah yang kini tak lagi polos, melainkan menyeramkan. "Kau sudah berjanji," bisiknya. Tejo akhirnya sadar, kekayaan instan selalu membawa ikatan. Kerajaan tuyul di hutan itu bukan sekedar legenda. Ia adalah pengingat bahwa setiap jalan pintas memiliki bayaran yang tak selalu terlihat di awal. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani bermalam di hutan angker tersebut. Para petani masih kadang melihat rombongan anak kecil memanjat pohon saat senja, lalu menghilang ke goa-goa kecil, menunggu manusia berikutnya yang tergoda oleh janji kekayaan.